Oke, sebuah lagu dari Firsa Besari tadi, Pelukku Untuk Pelitmu. Semoga saja ini bisa masuk ke video ya, audionya. Eh, dan ini juga cukup ini ya, cukup memotivasi kita juga. Eh, Kadangkala kita nggak biasa untuk nggak baik-baik saja. Itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Dan sama seperti sekarang ini, kalau kita bilang di masa pandemi COVID-19, ya situasi memang tidak biasa, sehingga memang itu juga persoalan kita semua ya. Dan kita juga harus bisa saling menguatkan satu sama lain, dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah situasi yang sangat susah ya. Jadi nggak masalah ketika kita nggak baik-baik saja sekarang. Tapi bagaimana caranya kita bisa saling menguatkan satu sama lain? Salah satunya juga dengan kita terus belajar, terutama di sekarang ini, pada saat kita di tengah-tengah masa pandemi. Kalau dulu kita bisa datang ke kampus, kita bisa main, kita bisa lakukan banyak hal bareng-bareng teman, ngerjain project bareng. Tapi sekarang seolah itu semua harus segera berakhir begitu saja. Nah, apa kemudian ini juga tidak menghantam industri media penyiaran? Ya pastinya iya. Dan uh, terus siapa ya kira-kira di industri media penyiaran tersebut yang akan memberikan decision maker atau menjadi pengambil kebijakan, menjadi pengambil keputusannya? Itu kira-kira siapa? Tentunya di sini ada orang-orang, mungkin sebagian dari kita taunya kalau di media penyiaran itu adalah pure sepenuhnya tentang produksi konten kayak gitu. Padahal di media penyiaran sendiri itu juga terbagi banyak banget, seperti salah satunya adalah tentang pihak-pihak yang menjadi decision maker, pihak-pihak yang memanage, pihak-pihak yang melakukan pengelolaan seperti itu. Nah, untuk lebih tahu dan juga lebih jelasnya, di manajemen penyiaran kali ini kita bakal kasih sebuah materi. Kita bakal sharing-sharing banyak di sini. Saya juga akan memasukkan pengalaman-pengalaman saya ketika ada di media dulu. Kita akan melihat, kita akan menguliti tentang struktur organisasi dari sebuah lembaga penyiaran ya. Nah, struktur organisasi dari sebuah lembaga penyiaran itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang media penyiaran, maka sebenarnya kalau kita ngomong ke struktur organisasi, ini sebenarnya dia masih sangat, sangat, sangat terkait dengan masing-masing lembaga penyiaran. Jadi, masing-masing lembaga penyiaran itu mereka punya karakteristiknya sendiri, mereka punya apa tuh namanya? Mereka punya strukturnya masing-masing. Jadi mungkin apa yang akan saya jelaskan kali ini itu bisa sama, bisa berbeda dengan kondisi real. Dan sama seperti yang dibilang Firsa Besari tadi, itu bukanlah sebuah persoalan, itu bukanlah sebuah masalah, karena jangan sampai nih kita masuk ke media, terutama buat teman-teman fresh graduate, aku taunya, loh kok strukturnya seperti ini ya, loh kok strukturnya kok beda ya sama yang diajarkan, kok beda ya sama yang aku tahu. That's very common gitu ya, itu biasa banget karena masing-masing media dari satu media ke media yang lain itu juga nggak ada yang sama gitu. Dan secara umum, kalau kita menggabungkan dengan konsep-konsep manajemen, di konsep-konsep manajemen, sebuah struktur manajerial itu paling tidak itu dibagi menjadi 3 struktur manajerial, mulai dari lower level management, kemudian middle level management, dan yang paling tinggi adalah di top level management. Dan lower level management ini adalah orang-orang yang biasanya berada pada tataran operasional. Jadi implementasi, kemudian operasional, kemudian
mereka yang menjalankan fungsi ini biasanya ada di sini, gitu. Nah, kalau kita tarik ke konteks perusahaan-perusahaan seperti perusahaan manufaktur, maka biasanya di lower level management ini termasuk para pekerja, para karyawan di pabrik, kemudian para karyawan, para staff, itu biasanya di lower level management. Sedangkan yang ada di middle level management atau manajemen tipe menengah ini biasanya berada orang-orang yang memang memimpin dan juga memiliki sebuah legitimasi untuk memberikan sebuah kebijakan-kebijakannya. Dan di sini biasanya akan menjadi penghubung antara lower level management dan juga top level management. Nah, apa sih sebenarnya top level management? Top level management ini adalah pimpinan-pimpinan tinggi di sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan tersebut. Dan disinilah decision making atau proses pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan penting itu dilaksanakan. Lokasinya, posisinya ada di top level management. Kalau tadi saya menjelaskan dari bawah ke atas itu disebutnya adalah bottom up. Jadi misal nih dari para staff kemudian mereka punya usulan, mereka punya keinginan, itu bisa disampaikan dari bawah secara terstruktur ke atas. That's we call it as bottom up. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat dari pimpinan langsung akan berimplikasi dan juga diimplementasikan di level-level bawahnya itu bersifat top down gitu. Nah, masing-masing punya kelebihan dan juga kelemahan sendiri-sendiri. Top down itu biasanya lebih ke otoritarian ya, kemudian tidak terjadi diskursus di situ. Sedangkan perusahaan-perusahaan atau lembaga yang mereka mengimplementasikan metode atau pola-pola bottom up biasanya akan lebih ke problem solving atau penyelesaian persoalan dan kemudian kenapa dibilang sebagai penyelesaian persoalan? Karena persoalan-persoalan pada tataran teknis, pada tataran operasional yang kemungkinan besar ini bisa berimplikasi ke sisi kebijakan atau mungkin ke sisi presence-nya sebuah perusahaan ini ke dunia luar, ini bisa diidentifikasi dengan sangat cepat oleh mereka yang ada di middle level dan juga di top level. Sehingga pengambilan kebijakan-kebijakannya akan langsung masuk ke inti atau ke poin dari persoalannya. Nah, ketika kita lihat di strukturnya, eh, top level management itu ada board of commissioner atau biasanya di sini kalau di bahasa Indonesia ada sebagai komisaris ya, kemudian ada direksi, board of director itu adalah direksi, kemudian di managerial level itu mulai dari senior manager, manager, kemudian ada asisten manager juga. Ini sangat depends on seberapa luas uh, perusahaannya, jangkauannya, seberapa gede ini perusahaan. Kemudian di lower level, ini kenapa kemudian saya bikin ada kota-kota kecil, itu biasanya menggambarkan divisi-divisi atau departemen-departemen yang dimiliki. Departemen-departemen inilah yang akan mengimplementasi apa yang disampaikan oleh level-level yang ada di atasnya. Nah, Board of Commissioner biasanya lebih untuk melakukan pengawasan kepada direksi, kemudian direksi, kemudian mereka lah yang menjalankan atau operasionalisasi sehari-hari, kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh para direksi ini kemudian akan diserap oleh para general manager, kemudian oleh para manajer, oleh para asisten manager, disesuaikan dengan kultur masing-masing departemen. Ini sebenarnya di level manajerial ini pun atau ini juga sudah terbagi-bagi, terkotak-kotak sesuai dengan divisi dan juga departemennya. Baru kemudian masuk ke tataran yang paling bawah, yakni di tataran operasional. Nah, ketika kita melihat struktur seperti ini, untuk media penyiaran ya teman-teman, media penyiaran biasanya ada yang namanya general manager. General manager itu dia akan biasanya akan masuk ke board of director. Jadi mereka akan supporting untuk board of director-nya. Dan dalam melaksanakan tugasnya, general manager akan dibantu oleh para manajer-manajernya seperti itu. Dan langsung ke departemen-departemen yang ada di bawahnya juga. Nah,
Kalau kita breakdown lagi tabel sebelumnya, top level management itu biasanya akan sampai pada level ini, pada level general manager biasanya, gitu. Nah, komisaris, oke, sebelum saya ke sini, saya balik lagi ke sini. Ini panah-panah yang seperti ini ke bawah, ini menunjukkan kalau adanya sebuah struktur ya, perintah, kemudian instruksi, seperti itu. Nah, panah yang ke kanan dan ke kiri, sebenarnya ini bisa aja digambarkan dengan panah putus-putus, tapi ini saya menggambarkan ke kanan dan ke kiri, ini menyebutkan bahwa, untuk menunjukkan bahwa ini lebih ke arah koordinatif, ya, bagaimana masing-masing elemen itu saling berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita breakdown lagi komisaris. Apa yang kemudian membedakan pola panah komisaris ini? Komisaris ini dia tidak terputus satu sama lain dan mereka saling terhubung. Masing-masing komisaris dia juga memiliki akses ke direktur utama. Nah, komisaris ini mereka biasanya bertugas dengan mengedepankan sisi koordinasi, koordinasi di antar masing-masing komisaris. Nah, terus sedangkan untuk di level operasionalnya di top level, jadi ini ada di tangan direktur utama. Direktur utama ini biasanya kalau kita tarik ke konteks media penyiaran, sekali lagi saya sampaikan, masing-masing lembaga media penyiaran mungkin saja berbeda, mungkin saja sama dengan ini. Jadi gambaran ini, bagian ini hanya berfungsi untuk memberikan gambaran real bagaimana diseminasi dari sebuah power atau sebuah kekuatan atau sebuah kuasa yang dimiliki di sebuah manajerial lembaga penyiaran. Ketika kita belajar tentang manajemen penyiaran, maka pemahaman pada diseminasi kuasa ini atau deliberasi kuasa ini menjadi poin yang sangat penting agar kita ketika kita nyemplung beneran ke dunia nyata kita bisa langsung memahami dan kita tidak gagap. Nah, untuk di root, direktur utama biasanya dia bisa juga akan dibantu oleh direktur-direktur yang lain. Yang membedakan media penyiaran dengan yang lainnya, ini ada news. Nah, kita lihat dulu news dan program. Di beberapa lembaga penyiaran, itu ada yang membedakan secara jelas antara program dan juga berita. Namun, ada beberapa lembaga penyiaran yang menganggap itu sebagai satu kesatuan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga, sebenarnya mau itu satu kesatuan atau tidak, itu tergantung dari lembaganya dan seberapa besar lembaga tersebut. Gitu. Nah, pembedaan direktur berita, direktur program secara sangat spesifik, biasanya itu dilakukan oleh media-media penyiaran, di mana media penyiaran tersebut memiliki dua genre siaran sekaligus, yakni genre berita dan informasi dan hiburan. Pembedaan direktur news dan program seperti ini atau kreatif seperti ini, untuk program biasanya ada yang menyebut sebagai kreatif, itu biasanya tidak berlaku untuk lembaga penyiaran berita atau stasiun-stasiun televisi berita. Itu biasanya tidak berlaku. Biasanya langsung ke direktur berita seperti itu. Berikutnya adalah direktur teknik. Disinilah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik siar itu disampaikan. Nanti saya akan breakdown apa saja tugas dan tanggung jawabnya. Nanti di slide-slide berikutnya akan saya breakdown seperti itu. Nah, direktur teknik ini dia juga akan mengurusi tentang aset, mengurusi tentang pemancar, gitu, mengurusi tentang potensi penyewaan pemancar, pemasukan-pemasukan dari situ, akses ke satelit, kayak gitu. Terus peralatan-peralatan, maintenance, itu biasanya juga akan dibahas di sini. Nah,
Yang menarik di sini adalah kita masuk ke Direktur Korkom. Korkom itu adalah Corporate Communication atau PR-nya atau humas dari media, dan juga ada Direktur Marketing. Untuk konteks di Indonesia, biasanya marketing dan corporate communication ini adalah dua hal yang dijadikan satu. Biasanya seperti itu. Walaupun kalau kita lihat secara gender, eh, corporate communication dan marketing itu jelas sesuatu hal yang ranahnya berbeda. Corporate communication atau PR itu lebih fokus ke bagaimana membangun image dan juga membangun trust publik atau kepercayaan publik. Termasuk fungsi humas sendiri, itu dia lebih ke bagaimana membangun kepercayaan masyarakat pada lembaga. Sedangkan marketing, dia fokusnya adalah lebih ke bagaimana mendapatkan benefit, bagaimana mendapatkan profit, bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana mendapatkan cash flow atau aliran dana, aliran uang, pemasukan. Itu arahnya ke situ biasanya. Nah, ada irisan lagi antara marketing dengan finance. Nah, di beberapa bagian, di beberapa media yang saya tahu, itu juga ada penggabungan antara marketing ini ada di dalam finance department. Gitu. Apakah ini salah? Tentu tidak, karena masing-masing lembaga mereka memiliki dasar sendiri hingga akhirnya si marketing ini harus ditempatkan di bawah finance. Salah satunya adalah koordinasi agar arus keuangan ini bisa lebih lancar seperti itu. Nah, pembedanya ada di mana? Marketing ini dia akan lebih ke ekspansi, ekspansi keluar, ekspansi ke mencari pengiklan, mencari peluang-peluang kerjasama. Sedangkan nanti untuk pencatatan keuangannya dan juga kontrak-kontraknya akan sepenuhnya dilakukan oleh teman-teman yang ada di finance. Nah, berikutnya ada di sini Direktur Umum. Umum ini di sini dia paling tidak akan mencakup Human Resource Department atau HRD atau SDM. Semua orang pasti akan berhubungan dengan umum. Beda case, misalkan mereka yang ada di teknik belum tentu mereka punya hubungan dengan mereka yang ada di marketing. Ya, mereka yang ada di news belum tentu mereka akan selalu terhubung dengan Korkom. Tapi mereka semua di departemen-departemen yang lain yang dipimpin oleh para direktur-direktur yang lain pasti akan berhubungan dengan direktur umum. Dalam hal ini adalah salah satunya terkait dengan SDM atau terkait dengan HRD. Mulai dari bagaimana perpanjangan kontrak misalkan. Sejak awal, pendaftaran, tes, kemudian sign kontrak untuk pertama, sign kontrak kedua, apakah kemudian nanti dia akan naik jadi karyawan tetap, ataukah dia akan naik sebagai ataukah mungkin dia ingin termination dari atau dia keluar dari pekerjaan, pasti akan berhubungan dengan sektor itu. Selain itu, direktur umum dia juga akan berhubungan dengan hal-hal yang dia berbau kebijakan pemerintah. Itu akan banyak banget diselesaikan di sini. Nah, fungsi dari masing-masing kalau direktur dia akan menerjemahkan langkah-langkah strategis mulai dari yang diinginkan oleh komisaris, ide usulan yang mereka ambil dari bawah hingga ide-ide segar mereka yang kemudian disampaikan dan diambil sebagai keputusan bersama dari direksi. Demikian juga untuk GM dia lebih akan menjadi pelaksana dari apa yang disampaikan oleh direktur, sekaligus dia akan sebagai pollster ya. Jadi dia akan menyimpan, mencari apa yang diinginkan, suara-suara yang dari bawah, dan dia akan mendengarkannya dari senior manager ataupun manager atau level manajerial hingga langsung ke bawah gitu. Nah, saya akan mulai breakdown untuk di masing-masing department-nya. Untuk di masing-masing department, yang pertama adalah ada di news department. Di sini akan dibagi oleh dalam dua manajer berbeda. Yang pertama adalah manajer news production dan juga manajer current affairs. Apa kemudian perbedaan antara manajer news production dan juga manajer current affairs? Untuk manajer news production, maka dia akan bertanggung jawab pada produksi program acara berita
yang meliputi news item, yakni tayangan-tayangan berita, item-item berita yang berdurasi sekitar 1-2 menit, kemudian reportase live dari lapangan, breaking news, floating reporter. Jadi kalau kita lihat news production atau manajer news production ini akan sangat terkait dengan newsroom yang dipimpin oleh pemimpin redaksi. Bahkan tidak jarang manajer news production di sini dia juga akan senantiasa mendampingi Pemret dalam hal proses agenda setting. Kira-kira ada agenda apa, ada isu apa yang akan dimainkan, isu apa yang akan didalami, bagaimana forecastingnya, itu akan dilakukan bersama dengan teman-teman yang ada di newsroom. Kemudian current affairs atau manajer current affairs biasanya ini lebih fokus pada tayangan-tayangan informatif dalam durasi panjang, namun tetap dalam kaidah jurnalistik. Ada dua kata kunci di sini, yakni tayangan-tayangan informatif dan juga kaidah jurnalistik. Mengapa ini menjadi penting? Karena ini yang akan menjadi pembeda antara uh, tayangan-tayangan berdurasi panjang yang ada atau yang diproduksi oleh news department dengan yang diproduksi oleh kreatif. Apa yang diproduksi oleh news department harus mengandung sisi informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik tadi. Nah, biasanya ini berupa apa saja? Sorry, agak sulit. Yang pertama adalah talk show, kemudian features, news magazine, investigatif, sorry agak typo, kemudian mungkin ada acara-acara kenegaraan di dalamnya, atau mungkin kita menjadi, atau lembaga penyiaran tempat kita bekerja, itu menjadi TV pool. TV pool itu adalah misal sebuah tayangan kenegaraan, itu kita yang akan mengkoordinir dan membaginya ke media-media yang lain yang membutuhkan visualisasi yang sama. Nah, muncul sebuah pertanyaan di news department, di mana posisi newsroom? Posisi newsroom sebenarnya kita bisa melihat dulu ke bentuk dan juga jenis media penyiarannya. Di beberapa media penyiaran, posisi newsroom yang dipimpin oleh pemimpin redaksi itu bisa saja menggantikan posisi manajer. Jadi langsung dari GM dia akan langsung turun ke pemimpin redaksi sebagai pengganti dari manajer untuk news production dan current affairs. Namun pada media-media dengan uh, coverage yang lebih besar, dengan bentuk yang lebih besar, ini akan dibedakan. Kenapa? Karena di bawahnya akan ada banyak. Jadi misal media nasional yang dia juga punya banyak sekali biro yang ada di daerah, mau tidak mau ini harus dibedakan. Agar apa? Agar diseminasi agenda setting itu bisa berjalan dan juga terdistribusi secara optimal. Untuk newsroom sendiri, selain dia dipimpin oleh Pemret, kemudian dia juga di newsroom itu akan ada wakil pemimpin redaksi, kemudian di sana juga ada apa koordinator daerah, ada koordinator liputan, ada eksekutif produser. Eksekutif produser pun dibagi menjadi ada senior eksekutif produser, associate producer, field producer. Jadi ada banyak banget. Dan sepertinya ini nanti akan bisa menjadi sebuah bahasan tersendiri ya. Karena kalau dibahas di sini akan terlalu kompleks, sangat kompleks malah. Apa yang kita lihatnya adalah untuk media-media penyiaran nasional. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kembali lagi ke sini. Nah, kenapa saya akan kembali ke sini? Ada sebuah anomali sebenarnya di dunia media penyiaran yang ada di Indonesia, yakni dengan munculnya fenomena media ownership atau bisa juga kita sebut sebagai holding media company. Holding media company itu adalah sebuah perusahaan di mana dia memiliki ada banyak banget unit usaha penyiaran atau unit usaha media. Kalau kita lihat ke holding media company-nya untuk media penyiaran, kita bisa melihat salah satunya adalah MNC dengan berbagai macam MNC TV yang dimiliki, RCTI, Global, iNews, MNC TV sendiri itu yang di terestrial, kemudian di TV kabel juga mereka ada sendiri, di radio mereka ada Sindo Trijaya, kemudian kalau kita lihat lagi holding media company itu juga ada salah satunya punyanya Kompas Gramedia.
Kompas Gramedia, di mana di situ ada Kompas TV. Kompas TV pun dia juga kebagi lagi menjadi beberapa Kompas TV biro daerah, seperti Biro Surabaya, Biro Kediri, Biro Jember, itu yang di Jawa Timur saja. Kemudian di daerah-daerah lain juga ada. Kemudian kalau kita lihat di ranah yang lain di bawah Kompas Gramedia itu ada Radio Sonora Group, kemudian, bukan Radio Sonora Group, tapi ada Radio Sonora, yang dia juga bersiaran di banyak kota, kemudian ada Altira yang dia juga bersiaran di banyak kota juga. Ini disebut sebagai holding media company. Nah, holding media company ini biasanya dia akan bergabung. Komisarisnya tetap satu, kemudian ada direkturnya yang ada banyak. Ada direkturnya Kompas TV, direkturnya Sonora, direkturnya Altira, kayak gitu. Kemudian kalau yang di case-nya MNC juga akan ada direktur. Ada banyak banget direktur. Nah, ini membuat kompleksitas pengelolaan sebuah media penyiaran itu menjadi semakin besar. Nah, kalau kita bicara pengelolaan atau manajerial dari media penyiaran, itu mencakup keseluruhan, mulai dari mencakup tentang human resource-nya, kemudian bagaimana infrastruktur yang ada di dalamnya, hingga kemudian konten. Konten adalah sebagai hal yang utama yang dimiliki oleh media penyiaran. Nah, kita akan berlanjut ke creative department. Kita bisa membagi creative department paling tidak menjadi dua berdasarkan tayangan yang diproduksi. Yakni ada variety show dan juga ada drama atau film. Untuk variety show ini adalah berbagai macam acara hiburan, mulai dari konser, komedi, kompetisi sekelas Indonesian Idol, kemudian Rising Star, semuanya. Kemudian seni-seni pertunjukan, konser, itu adalah buatan variety show, termasuk untuk program-program acara yang ada di media-media penyiaran swasta kita, seperti Pagi-Pagi Pasti Happy atau apalah itu, ada di sini. Di sini, creative department dia juga akan memproduksi. Jadi di creative department pun juga ada orang-orang yang dia akan paham tentang produksi, seperti itu. Nah, berikutnya adalah drama atau film. Di sini akan melakukan produksi atas sinetron, film, drama, FTV, dan sifat produksi atau program acaranya pun juga berhubungan dengan hiburan. Nah, pada beberapa media, bagian kreatif ini dia juga akan yang bertugas untuk melakukan semacam jual beli program atau tukar menukar program kayak gitu. Dan bahkan kalau kita lihat penayangan film-film Hollywood di Indonesia, Transformer misalnya, penayangan film-film Hollywood di Indonesia itu pasti film itu akan dibeli oleh media-media penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, bagian kreatif juga lah, salah satu bagian dari kreatif juga lah yang akan melakukan mulai dari menilai apakah sebuah film itu layak untuk dibeli, kemudian kira-kira kebijakan-kebijakan penyiaran di Indonesia terkait dengan film luar itu akan seperti apa, kira-kira nanti ketika dilakukan proses editing, proses censorship oleh lembaga sensor film, apakah itu akan mengurangi konteks atau tidak, sekompleks itu. Dan ini sekaligus kalau kita lihat di dua departemen ini, disinilah teman-teman alumni dari ilmu komunikasi, komunikasi penyiaran Islam, komunikasi Islam, itu bisa bermain gitu. Jadi bukan hanya sekedar di ranah tataran produksi saja, ketika teman-teman bisa menunjukkan skill untuk mengappraisal sebuah film, sebuah karya, itu teman-teman bisa punya ruang untuk berkarya di sini, untuk berkreasi di sini. Dan dari dua ini, apa yang ada di news department dan juga creative department, kita benar-benar bisa melihat bahwa industri kreatif itu adalah industri yang memiliki ruang yang sangat besar, ruang yang sangat lebar untuk kita bisa maju, kita bisa to be something ke depannya. Walaupun memang harus saya garis bawahi, harus saya highlight bahwa kompetisi untuk menuju ke arah itu memang tidak gampang. Dan memang dibutuhkan mereka yang punya mental baja, mereka yang dibanting berkali-kali nggak hancur. Nah, kita masuk ke departemen berikutnya adalah engineering department atau departemen teknik. Departemen teknik ini biasanya dia akan mengurusi mulai dari fasilitas pemancar,
baik dari sisi towernya, kemudian peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, infrastrukturnya, pengembangan teknologi siarnya, uplink ke satelit, kemudian download, kemudian memancarkan hingga itu bisa diterima oleh masyarakat banyak gitu. Dan biasanya ini juga ruang banget untuk teman-teman IT bisa masuk di sini. Dan saya strongly recommend untuk di bagian ini sebenarnya adalah teman-teman IT, karena bagaimanapun juga teman-teman IT mereka belajar tentang IT, tentang semuanya kayak gitu. Komunikasi bisa masuk walaupun tidak banyak ya. Nah, posisi berikutnya adalah maintenance. Kalau misal kita bicara tentang maintenance, jangan kita langsung asosiasikan itu untuk ngelap-ngelap kamera, kemudian melakukan perawatan-perawatan gitu. Ya iya, itu dilakukan, but that's as a small part ya, bukan bagian utamanya. Juga maintenance dia konteksnya akan lebih luas. Bisa aja dia juga melakukan sebuah maintenance studio. Bahkan untuk beberapa lembaga penyiaran yang mereka tidak ingin strukturnya sangat gemuk atau sangat banyak, mereka kemudian memasukkan orang-orang yang bertugas di master control untuk berada di maintenance. Sekali lagi saya harus tegaskan, apa yang saya sampaikan ini akan sangat mungkin berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan, mengingat karakteristik media penyiaran itu memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Nah, di maintenance ini juga nanti teman-teman switcher, teman-teman playlist, kemudian teman-teman audio man, lighting man itu akan berada, termasuk salah satunya adalah teman-teman dekorasi juga. Walaupun memang dekorasi itu kadang juga bisa masuk ke departemen kreatif. Loh, kok jadi makin membingungkan ya? Kan banyak banget ya seperti itu. Ya emang kondisinya di lapangan seperti itu. Artinya apa? Kita yang harus cair, kita yang harus tidak boleh saklek gitu. Bicara tentang media penyiaran, yang penting adalah karya. Tapi paling tidak kita juga harus tahu alurnya, role-nya seperti apa. Dokumentasi. Dokumentasi di departemen atau di divisi dokumentasi ini biasanya dia lebih banyak mengurusi dokumentasi siar. Jadi jangan salah, apa yang kita tonton setiap hari itu ada server yang merekamnya. Dan di server ini dia terus melakukan secara otomatis melakukan saving setiap jam. Dan ini akan memberikan output berupa log siar. Nah, inilah yang kemudian nanti di maintenance. Ada beberapa media yang menduplikasi itu, bagian maintenance kemudian melakukan duplikasi itu ke dalam mini DV misalkan, atau ke dalam CD, DVD. Ada yang seperti itu, walaupun mungkin tidak banyak ya di era sekarang. Atau ada juga yang dia menggunakan mainframe komputer besar. Nah, berikutnya adalah IT. Bicara tentang teman-teman IT di sini, IT di sini tidak hanya dipahami tentang desain, bagaimana kemudian ilmu membuat studio saja, kemudian membuat grafis, membuat infografis, membuat tayangan yang berhubungan dengan infografis. No, tidak hanya sebatas itu, tapi juga bagaimana mengelola sebuah sistem. Sistem media penyiaran atau sistem informasi pengelolaan berita, sistem informasi pengelolaan naskah, sistem informasi kepegawaian, pengalaman saya pada saat saya masih di radio dulu, di radio tempat saya bekerja, kita punya sistem untuk pengelola SMS dan juga pengelola informasi, atau ini sistem untuk news gathering ya. Jadi ketika yang mengirimkan informasi masuk ke kita, inputannya itu nanti akan langsung double. Ada yang berasal dari pendengar, ada kemudian yang inputannya itu berasal dari reporter-reporter kita yang ada di lapangan, dan itu dia langsung akan berubah warna. Ketika reporter dia akan memberikan warna biru misalkan atau warna merah, sedangkan untuk yang lain untuk pendengar dia tidak ada perubahan warna seperti itu. Ini baru dari sisi untuk news-nya saja, belum dalam sisi yang lain. Dan sebenarnya ketika kita bicara pengen menjadi bagian dari newsroom, maka penguasaan IT itu sangat penting. Penguasaan IT untuk orang-orang newsroom itu nggak cuma sekedar di bagaimana kita bisa nulis di Word. Kalau kita nulis di email aja sometimes kita masih gagap, sorry to say, mungkin ini buat teman-teman bukan dari yang ada yang di kota besar ya, tapi mungkin teman-teman yang sedang
mengikuti pendidikan di daerah gitu, please jangan gagap sama yang namanya dunia IT. Kalau nulis email membedakan antara subjek dan body email aja masih bingung, attachment email aja masih bingung, gimana nanti mau bekerja dan mau bersaing di pasar yang lebih kompetitif gitu. Karena sometimes kita harus berhubungan dengan sistem, kita harus input, kita harus login, kemudian dari situ kita bisa bikin script, karena tugas akhir S1 saya dulu, saya membuat sistem informasi pengelolaan naskah berita, gitu. Dan itu masih tersimpan kok di kamus alma mater saya dulu, untuk source code dan lain-lainnya. Gitu. Nah, kita akan beralih ke corporate communication. Jadi, seperti yang tadi ya, pointers-pointers ini dia juga dipimpin oleh satu manajer. Di sini biasanya ada strategic communication. Dia yang akan menentukan strategi-strategi penyiaran seperti apa. Kemudian di situ ada media relation. Media relation itu dia yang berhubungan dengan teman-teman media yang lain. Jangan dipikir ketika sebuah media itu dia terbebas dari hujatan media-media dan juga hujatan pemberitaan-pemberitaan orang lain ya. Tetap, let's say seperti kalau kita lihat bagaimana kisruh yang ada di lembaga penyiaran publik TVRI antara Dewas dan juga direksi beberapa waktu yang lalu, bagaimanapun juga itu harus memasang orang sebagai PR-nya untuk menghandle dan juga selalu memberikan update pada teman-teman media. Tujuannya apa? Agar ini tidak bergulir menjadi bola liar yang justru akan membuat perusahaan kita jadi sasaran tembak. Perusahaan kita yang seharusnya atau media tempat kita bekerja yang seharusnya itu bisa apa tuh namanya, bisa segera menyelesaikan masalah, justru masalahnya jadi berlarut-larut kayak gitu. Nah, strategi-strategi yang akan diambil seperti apa, termasuk utasan-utasan media sosial seperti apa, itu harus diidentifikasi, harus direncanakan by week, by month, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tren, gitu. Itu yang di strategic communication. Sedangkan yang di media relation adalah dia harus selalu melakukan monitoring pemberitaan media dan kemudian melakukan mapping, kemungkinan akan muncul isu apa aja di situ. Dan dari hasil mapping ini kemudian dia akan meng-create sebuah message untuk menguatkan image publik dan public trust tentang lembaga kita. Terus yang berikutnya adalah tentang partnership. Partnership itu seperti apa? Kita mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Partnership di sini ada beberapa media yang dia menempatkan posisi partnership ini atau manajer kerjasama ini di bagian corporate communication, tapi tidak sedikit yang menempatkan di bagian marketing. Kenapa? Karena partnership ini akan berhubungan dengan bagaimana kita melakukan kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama produksi program acara. Jadi misal teman-teman nonton di TV, di tayangan tersebut di bagian akhir ada logo dari pemerintah daerah, ada logo dari iklan, that's part of partnership. Gitu. Talk show misalkan, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, artinya funding dari atau pembiayaan dari proses produksi talk show tersebut ada atau dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian juga kalau kita lihat sebagai debat kandidat. Debat kandidat misalkan, dari KPU mereka ada spending money berapa, kemudian dilakukan dealing-dealing. Ini kalau kita arahkan ke dunia marketing ya. Tapi kalau kita arahkan ke pure di bagian komunikasi, corporate communication, maka partnership ini adalah bagaimana cara kita melakukan maintenance hubungan baik dengan baik para pengiklan, pemerintah maupun media-media penyiaran lain yang ada di luar negeri. Karena bagaimanapun juga sebuah media penyiaran mereka pasti tidak akan bisa sendiri begitu. Dan partnership ini dia juga akan sangat dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom, terutama ketika ini berhubungan dengan pemberitaan atau ketika ini berhubungan dengan media-media yang ada di luar negeri misalkan. Seperti contohnya adalah lembaga penyiaran publik kita, kemudian dia akan berhubungan dengan ABU, Asian Broadcasting Union, di mana di dalam ABU ini ada lembaga penyiaran publik se-Asia, di situ bagaimana kita bisa maintenance itu, kemudian bagaimana lembaga-lembaga penyiaran kita bisa bekerja sama, partnership,
tukar menukar program acara dengan KBS misalkan, dengan China Global Television Network misalkan. Ada banyak ruang yang kita bisa berkreasi. So ketika kita bicara tentang komunikasi, kita bicara tentang media, ada banyak hal yang bisa kita kuasai dan pasti akan bisa memberikan nilai plus untuk kita dan pasti bisa memberikan uh, kehidupan ke depan yang lebih baik seperti itu. Nah, kita masuk ke marketing. Marketing di sini ada marketing planner, di sini ada account executive. Kenapa saya membagi marketing planner dan account executive menjadi dua hal berbeda? Meskipun pada prakteknya kadang manajer marketing itu jarang sekali yang dibagi menjadi beberapa divisi yang lain. Kalau tim leader, iya. Jadi misalkan marketing planner ini dia yang akan bekerja sama dengan teman-teman di finance untuk meminta, finance, kira-kira target kebutuhan anggaranmu ada berapa sih? Ini yang akan di-create sedemikian rupa oleh teman-teman marketing sebagai target income. Target income atau target pendapatan ini mulai dari target pendapatan tahunan hingga target pendapatan bulanan. Dan untuk mencapai target pendapatan tersebut, teman-teman marketing ini biasanya akan memiliki yang namanya account executive. Account executive ini adalah orang-orang atau nama lain untuk para marketers dari media penyiaran ini. Dan account eksekutif ini biasanya juga menjalankan fungsi partnership seperti yang saya jelaskan di departemen sebelumnya. Nah, account eksekutif dalam sebuah media penyiaran ini biasanya dibagi dalam tim. Jadi, anak-anak marketing itu bisa terbagi jadi 6, 7, bahkan 10 tim. Masing-masing tim itu ada yang hanya berisi 2 orang, ada yang kemudian dia berisi 4 orang, ada yang berisi banyak. Dan masing-masing tim dia punya target. Target inilah yang kemudian biasa mereka sebut sebagai closing. Closing ini apa? Ketika target itu tercapai, maka itu yang mereka dapatkan. Income itu yang mereka dapatkan. Itu mereka closing di situ. Dan biasanya untuk teman-teman account eksekutif, ini mereka penggajiannya adalah dari komisi. Ada berapa banyak yang berhasil dia setor, itulah yang mereka kasih. Dan di marketing pula, ini di situ ada istilah mulai dari kolportir, kontrapestasi, kemudian service fee, itu di situ ada. Gitu. Bagaimana meeting itu juga ada cost-nya sendiri gitu. Jadi dia akan minta ke finance, biasanya finance berapa sih ke financial planner yang berapa sih kira-kira yang kamu butuhkan, dan di situ mereka akan olah sendiri kebutuhannya marketing apa, operasionalnya marketing apa, yang penting nanti store kantor segitu gitu. Nah, masuk ke finance, finance seperti yang tadi sudah saya singgung di marketing, ada financial planner. Financial planner ini dia yang, atau perencana keuangan, ini dialah yang akan merencanakan kebutuhan. Dia akan meminta masing-masing di departemen, di bawah masing-masing direksi, sampai pada para direktur untuk melakukan usulan berapa banyak anggaran keuangan yang mereka butuhkan dalam 1 tahun. Jadi, misalkan nanti tahun 2021, di akhir 2020 seperti sekarang, teman-teman financial planner itu sudah mulai mengumpulkan kebutuhan apa saja. Setelah melakukan pengumpulan kebutuhan apa saja, mereka juga akan menggabungkannya dengan inflasi bagaimana, tingkat pertumbuhan ekonomi bagaimana, baru mereka akan bisa menentukan berapa sih target revenue atau target pendapatan yang kita inginkan untuk media kita ke depannya. Dan ini akan menjadi sebuah target yang harus dicapai oleh media tersebut dari sisi finance. Termasuk adalah bagaimana melakukan semacam proyeksi kebutuhan anggaran untuk situasi emergensi atau situasi darurat. Apalagi kita baru saja menghadapi situasi pandemi di mana banyak sekali di sini hal-hal yang tidak terduga, yang otomatis cost pun juga akan tersedot ke situ juga. Bagaimana cara untuk segera menanggulangi ini dan akan butuh waktu sampai berapa banyak? Ini teman-teman financial planner lagi pusing nih sekarang. Nah, untuk teman-teman accounting atau teman-teman akuntan, mereka akan lebih banyak melakukan pencatatan-pencatatan pengeluaran, dan mereka lah yang akan kemudian nyemprit untuk departemen-departemen yang kira-kira, lu tuh udah keluar banyak duit loh,
pemasukannya mana, gitu. Terus taxation ini lebih ke berhubungan dengan pajak. Seperti kita ketahui Indonesia walaupun pajaknya kecil-kecil, prosentasenya kecil-kecil, tapi banyak Pak. Itemnya itu ada banyak di Indonesia gitu. Beda kayak di luar negeri, sometimes item untuk per orang langsung jelem 40%, 50%, walaupun ada detailnya juga sih. Tapi kalau di Indonesia kan kayaknya itemnya tuh serintilan-serintilannya tuh luar biasa gitu loh. Dan taxation ini yang membutuhkan orang sendiri untuk bisa melakukan pengelolaannya. Let's say kenapa ini menjadi sesuatu hal yang rumit. Pajak penghasilan aja deh, kalau sebuah media penyiaran itu dia punya 1.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dia harus membayar pajak. Bayangin aja proses lapor SPT untuk pajak itu hanya misalkan 1 bulan, itu gimana? Itu kan pasti juga butuh waktu juga kan untuk ngerjain 1.000 orang kayak begitu. Nah, general affairs, general affairs ini berhubungan dengan HRD, dengan human resource-nya bagaimana. Kemudian di sini juga berhubungan dengan rumah tangga, misal ada tamu kira-kira akan dijamin seperti apa. Ketika akan ada event, ada anniversary, ada apa, ini kira-kira nanti butuh seperti apa aja sih gitu. Jadi supporting timnya itu ada di teman-teman general affairs. Biasanya di general affairs ini juga masuk untuk analisis hukum, legal. Legal di sini juga masuk ke general affairs. Kemudian biasanya di general affairs ini di sini dia juga masuk teman-teman yang lain. Jadi kayak misalkan selain anak-anak yang ada di legal itu yang bisa masuk ke general affairs, dia juga korpam biasanya juga ada yang memasukkan ke general affairs itu. Terus bidang-bidang keilmuan lain juga banyak yang masuk ke sini. Dan teman-teman kalau kita lihat dari struktur yang ada tadi kan kayaknya kompleks banget. Kira-kira apa sih yang bisa menyatukan mereka untuk bekerja bareng? Yang pertama adalah misi perusahaan, visi misi perusahaan, dan tujuan perusahaan media itu harus jelas dulu. Ketika itu sudah jelas, mereka akan berjalan. Berikutnya adalah masing-masing elemen, masing-masing departemen harus tahu tentang segmentasi, harus tahu tentang target audiens, segmentasi medianya bagaimana, target audiensnya bagaimana, itu dia harus tahu. Ini penting untuk kemudian mereka melakukan sebuah pendataan dan juga pemetaan kira-kira apa aja yang kita butuhkan, kayak gitu. Dan SES, Social Economy Structure dari para pemirsa kita, ini juga hal yang penting untuk dipahami teman-teman. Kira-kira audiens kita itu SES-nya ada di level mana. Ini juga nanti yang akan bisa memudahkan bagi pengiklan ketika mereka mau untuk memberikan iklannya. Nah, itu tadi kita sudah banyak sekali bicara tentang struktur organisasi media penyiaran. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe karena kita akan banyak banget bicara tentang media penyiaran ke depannya. Stay healthy. Sampai jumpa.